Come on, give it to me. Stop! Look at your chest! Stop! Kill! Film berawal di kota London, Inggris, tepatnya di sebuah alun-alun Trafalgar. Saat itu orang-orang tengah berkumpul untuk menyaksikan festival musim semi yang digelar di sana bertepatan dengan perayaan Imlek. Saat itu seorang pria yang bernama Kin bersama istri mudanya, sebut saja dia Lisa, tengah berada di sana untuk menyaksikan acara tersebut, diikuti oleh dua orang pengawalnya. Tanpa dia sadari bahwa ada dua orang gangster yang tengah mengincarnya. Saat hendak pergi dari acara tersebut, Kin mendapat panggilan video call dari anaknya yang bernama Frida yang saat itu tengah berada di Afrika. Namun saat Kin dan Lisa akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba dua gangster yang tadi langsung menyerang dan menculik Kin setelah melumpuhkan dua pengawalnya. Kemudian scenes berpindah pada sebuah kantor perusahaan yang bergerak di bidang pengamanan dan perlindungan bernama Vanguard. Saat itu seorang pimpinan perusahaan yaitu Jackie Chan yang berperan sebagai Tan Kuan Ting mendapat laporan bahwa salah satu klien pentingnya yang bernama Kin telah diculik oleh sekelompok gangster di London. Tanpa buang waktu, Tan Kuan Ting pun atau sebut saja Jackie langsung menugaskan dua orang anggotanya yang bernama Lei dan Zhang yang kebetulan berada tak jauh dari tempat Kin diculik dalam rangka liburan di rumah mertuanya Zhang. Meski sedang liburan, Lei dan Zhang langsung tancap gas untuk kembali bertugas, yaitu menyelamatkan Kin dan Lisa. Sementara si penculik membawa Kin dan Lisa menghadap pada pimpinan mereka, sebut saja dia Broto, di sebuah restoran. Saat itu Broto menceritakan kejadian masa lalu bahwa Kin dituduh telah membocorkan informasi tentang ayahnya Umar yang bernama Mashim kepada pihak Amerika hingga Mashim diburu oleh mereka dan tewas. Dan saat ini Broto ditugaskan oleh Umar untuk menanyakan uang dan aset milik ayahnya Umar yang saat ini ada pada Kin. Mendengar hal itu, Kin pun terkejut karena ternyata Umar masih hidup. Karena Kin tidak mau memberitahu apa yang mereka mau, Broto pun mengancam akan menghabisi Lisa jika Kin tetap tutup mulut. Sementara itu berbekal informasi dari Jackie, Lei dan Zhang akhirnya tiba di restoran tempat Kin dan Lisa disekap. Karena sedang liburan, mereka tidak sempat membawa senjata dan peralatan. Hingga terpaksa Lei dan Zhang menggunakan tangan kosong, lalu mulai bergerak. Setelah melumpuhkan penjaga yang ada di luar, Lei dan Zhang pun membagi tugas. Lei masuk dari pintu depan, sementara Zhang lewat pintu belakang, berbekal cabai sebagai senjata untuk berjaga-jaga. Hingga ini yang terjadi. Zhang berhasil menyelamatkan Lisa, lalu membawanya bersembunyi di dapur. Sementara Lei berjibaku menyelamatkan Kin meski sudah terlatih, namun tetap tak mudah menghadapi musuh yang dilengkapi dengan senjata. Hingga Lei dan Zhang terpaksa menggunakan apapun yang ada di sana sebagai senjata untuk menyerang musuh.
Hingga akhirnya Zhang berhasil menyelamatkan Lisa dan segera membawanya keluar. Sementara Lei membawa Qin naik ke lantai atas untuk menghindari kejaran Broto dan anak buahnya. Namun tanpa sengaja, Lei menjatuhkan tanda pengenal saat membawa Qin untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Hingga saat Broto menemukannya, Broto pun tahu tempat persembunyian mereka, lalu meminta Lei untuk menyerahkan Qin. Tentu saja Lei tidak mau melakukannya dan lebih memilih mencari cara untuk kabur. Hingga tak ada cara lain, melihat ada pertunjukan barongsai di bawah, Lei memaksa Qin untuk terjun bersamanya. Karena saat itu Broto dan anak buahnya mulai membobol pintu menggunakan senjata mereka. Hingga ini yang terjadi. Untungnya Lei dan Qin jatuh tepat di atas barongsai naga hingga mereka selamat dan langsung kabur. Let's go. Tak lama kemudian, salah satu rekan mereka yang bernama Mia datang untuk menjemput mereka, lalu meminta mereka untuk segera masuk ke dalam mobil dan kabur. Setelah berada di markas, diketahuilah bahwa komplotan yang menculik Qin adalah gangster yang bernama Arctic Wolves atau serigala-serigala Arktik yang dipimpin oleh Broto. Kemudian Qin bercerita bahwa mereka adalah orang-orang suruhannya Umar, anak buahnya Hashim, yang berniat menanyakan aset milik Hashim yang ada padanya. Karena 7 bulan lalu, Qin dan Hashim bekerja sama dalam penjualan minyak dan artefak di Eropa. Namun Qin tidak menyangka bahwa ternyata Hashim bagian dari kelompok teroris yang bernama Brotherhood of Vengeance yang memproduksi senjata canggih pemusnah massal. Saat itu Qin dipaksa untuk membeli senjata mereka. Jika tidak, maka keluarga Qin akan dihabisi. Tentu saja Qin menolak dan memilih melaporkannya pada polisi. Hingga akhirnya Hashim tewas dalam serangan militer Amerika. Namun anaknya yang bernama Umar ternyata berhasil selamat. Setelah kejadian ini, Qin sadar bahwa anaknya yang berada di Afrika dalam bahaya. Lalu Qin pun meminta Jackie untuk menyelamatkan anaknya. Sementara itu di tempat lain, Broto melaporkan kegagalan misinya pada Umar. Mendengar hal itu, tentu saja Umar murka, lalu memerintahkan Broto untuk mencari cara lain, yaitu menculik anaknya Qin yang saat ini berada di Afrika bernama Frida. Singkat waktu, Jackie dan timnya tiba di tempat tujuan untuk menemui Frida yang saat itu tengah sibuk bermain bersama teman kucingnya yang dia beri nama Leo. Rupanya gak cuma manis dan lembut seperti cendol, Frida juga pandai berinteraksi dengan hewan karena dia seorang aktivis dan pecinta hewan yang kegiatannya selalu dibagikan di akun media sosialnya dengan bantuan kameramennya yang bernama Zuma. Tak lama kemudian, kegiatan Frida terganggu dengan kedatangan Jackie dan timnya. Saat itu Lei mencoba menjelaskan maksud kedatangan mereka, yaitu menjemput Frida atas permintaan ayahnya. Namun saat itu Frida tidak percaya karena Frida baru bertemu dengan Jackie dan timnya. Ditambah Leo yang sepertinya tak ingin ada yang mendekati Frida, hingga membuat Jackie dan yang lainnya merasa ketakutan. Lalu Frida baru percaya saat tiba-tiba saja Broto dan anak buahnya datang dan langsung melepaskan tembakan hingga keributan pun terjadi. Lei langsung membawa Frida untuk bersembunyi, sementara Jackie dan yang lainnya berusaha menghadapi Broto. Saat itu Frida tampak terpukau oleh ketampanan dan keterampilan Lei saat beraksi untuk melindunginya. Namun sayang, saat Frida mencoba membantu Lei menggunakan tembakan obat bius, peluru itu malah mengenai Lei hingga membuat Lei sedikit lengah dan terpojok. Sementara Frida dibawa oleh pihak musuh.
Untungnya Jackie datang untuk menyelamatkan Frida. Sementara Lei juga berhasil mematahkan serangan musuh dan langsung membawa Frida untuk kabur menggunakan mobil milik Frida. Namun Jackie yang masih bergulat dengan musuh akhirnya terpaksa berdamai untuk sementara karena ternyata Leo datang mendekat. Untungnya Frida memberitahu Jackie untuk berpura-pura mati agar Leo tidak menyerang. Dan benar saja, Leo langsung menerkam musuh dengan ganas, sementara Jackie langsung bangun dan kabur bersama Mia dan yang lainnya. Saat kejar-kejaran terjadi, mobil Frida masuk ke dalam danau. Untungnya mobil itu bisa berjalan di atas air, hingga Frida dan Lei berhasil lolos dari kejaran. Sementara Jackie, Mia, dan yang lainnya masuk ke dalam hutan. Setelah merasa aman, Jackie bersama Mia memutuskan untuk mencari Frida dan Lei. Sementara anggota yang lain ditugaskan untuk membawa Zuma yang terluka ke rumah sakit. Singkat waktu, malam pun tiba. Jackie dan Mia masih apruk-aprukan di tengah hutan. Sementara Frida membawa Lei yang sudah tak sadarkan diri akibat obat bius ke sebuah tempat khusus konservasi burung untuk beristirahat. Hingga pagi harinya, Lei tersadar lalu membangunkan Frida karena Lei melihat anak buahnya Broto bersama pemburu liar tiba di tempat itu karena mereka membawa 2 ekor dubuk atau hiena untuk mengendus jejak. Untungnya Jackie dan Mia juga tiba di tempat itu dan langsung beraksi melumpuhkan mereka. Setelah itu kabur bersama Frida dan Lei, diikuti oleh para penjahat itu yang masih berusaha mengejar. Hingga tak ada jalan lain, Frida terpaksa menerjunkan mobilnya ke sungai agar lolos dari kejaran. Dan berhasil. Tak lama kemudian, tanpa diduga, dari arah berlawanan, muncul Broto dan pemburu liar lain yang menghadang. Hingga keributan pun kembali terjadi. Saat itu Jackie dan yang lainnya berusaha keras menghadapi serangan Broto dan anak buahnya. Namun karena kalah jumlah, Broto berhasil merebut Frida. Melihat hal itu, Lei pun tak tinggal diam, kemudian berusaha untuk merebut kembali Frida dari tangan Broto. Sementara Jackie dan Mia masih berjibaku menahan serangan dari anak buahnya Broto. Hingga akhirnya, karena kelelahan, Broto berhasil melumpuhkan Lei dan membawa mereka kabur. Sementara Jackie berusaha menyelamatkan Mia yang terjatuh ke sungai. Dengan menggunakan jet ski dari pihak musuh, Jackie akhirnya berhasil menyelamatkan Mia sebelum jatuh ke air terjun. Beberapa lama kemudian, datang helikopter untuk menyelamatkan Jackie dan Mia. Sementara Frida dan Lei dibawa ke markasnya Umar. Setelah kembali ke markas, Jackie menanyakan apa yang sebenarnya para penjahat itu inginkan dari Qin. Saat itu Qin baru mengaku bahwa sebenarnya Qin yang menyimpan uang dan aset milik ayahnya Umar, dengan alasan bahwa jika Qin menyerahkannya pada Umar, Qin takut uang itu akan digunakan untuk membiayai aktivitas terorisme mereka. Mendengar hal itu, Jackie dan yang lainnya sadar bahwa Qin adalah orang yang serakah. Namun semuanya sudah terlanjur dan saat ini mereka harus menyelamatkan Frida dan Lei yang ada di tangan Umar. Setelah itu Jackie mempersiapkan semua anggota terbaiknya untuk menjalani operasi penyelamatan Frida dan Lei. Namun sebelum pergi, Jackie memberi semangat pada timnya agar lebih kompak dan THR bisa cair jika misi ini berhasil.
Setelah itu semuanya pun berangkat menuju lokasi target. Namun sebelum itu, Jackie menemui seorang tokoh masyarakat di sana yang bernama Ahmad untuk meminta izin masuk ke wilayah mereka dan mengungkapkan maksud dan tujuannya datang ke sana. Start a new life somewhere else. Setelah mendapatkan izin, pada esok harinya, Jackie bersama Kin mendatangi istananya Umar setelah sebelumnya melakukan perjanjian pertukaran antara Sandra dan uang yang Umar inginkan. With conviction and impatience, let's make the exchange. Sementara Zhang dan yang lain secara diam-diam menyusup untuk menyelamatkan Lei. Get him. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, Zhang berhasil menemukan Lei, namun sayang, saat itu di tubuh Lei terpasang sebuah bom waktu, hingga Zhang pun berusaha untuk menjinakkan bom tersebut. Sedangkan Mia menyusup dengan menyamar sebagai pelayan. Saat proses pertukaran terjadi, Umar merasa kecewa karena yang dia dapatkan hanya sebuah daftar aset milik ayahnya. Saat itu Qin menjelaskan bahwa aset milik ayahnya saat ini berada di Dubai dan tak mudah untuk membawanya. Namun Qin berjanji akan mengantar Umar ke tempat di mana aset-aset itu disimpan. Merasa dibohongi, Umar pun memerintahkan Broto untuk mengaktifkan bom waktu yang ada pada tubuh Lei dan menghabisi Frida saat itu juga. Namun Jackie langsung memberi tanda pada salah satu sniper anggotanya untuk menyelamatkan Frida. Setelah itu Jackie meminta Umar untuk memerintahkan anak buahnya menurunkan senjata dan membebaskan Frida. Everybody drop your guns! Namun setelah itu Umar langsung kabur dan bersembunyi hingga ini yang terjadi. Untungnya saat kekacauan mulai terjadi, Zhang berhasil menyelamatkan Lei, dibantu oleh rekannya yang lain yang melindungi Zhang dan Lei dari serangan sniper musuh. Setelah menyelamatkan Frida, Jackie meminta semuanya untuk segera kabur. Untungnya di waktu yang tepat, Ahmed dan pasukannya datang membantu untuk menghadapi Omar dan pasukannya, juga membantu Jackie dan yang lainnya untuk kabur. Karena ternyata anak buahnya Umar terlalu banyak dan terus berdatangan untuk menyerang. Bahkan Umar sendiri juga ikut turun tangan, hingga banyak dari anggota yang terluka akibat serangan mereka. Bahkan Zhang juga terkena tembakan hingga terkapar, lalu tertimbun reruntuhan karena salah satu anak buahnya Umar menggunakan basoka. Melihat hal itu, tentu saja Lei tak tinggal diam. Dia langsung berusaha untuk menyelamatkan Zhang, dibantu oleh Jackie dan yang lainnya yang berusaha untuk menahan serangan musuh. Setelah berhasil menemukan Zhang, Lei langsung membawanya ke dalam mobil. Sementara pihak musuh terus menggempur hingga bertambah banyak anggota yang terluka. Melihat hal itu, Qin memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Umar agar Jackie dan yang lainnya punya kesempatan untuk kabur. Di dalam mobil, Lei yang mendapati Zhang sudah tak bernafas, mencoba untuk melakukan tindakan penyelamatan. Namun meski sudah mencoba beberapa kali, Zhang tak kunjung sadar, hingga membuat semuanya bersedih karena merasa kehilangan Zhang.
Karena hal itu, Jackie jadi tidak fokus hingga mobilnya menabrak benteng dan terjun bebas, membuat mobil itu terguncang hebat. Beruntung karena guncangan itu, Zhang tiba-tiba tersadar dan membuat semuanya merasa lega dan berhasil selamat. Namun Frida tetap merasa bersedih mengingat ayahnya yang masih berada di pihak musuh. Namun saat itu Jackie berusaha menenangkan Frida dan berjanji akan berusaha untuk menyelamatkan ayahnya. Pada esok harinya, Jackie dan timnya langsung terbang ke Dubai lalu menemui otoritas keamanan di sana untuk bekerja sama dalam menangani para teroris yang akan masuk ke Dubai. Dan ternyata mereka juga sudah menyadari bahwa ada 2 orang yang diduga terlibat yang sudah masuk terlebih dahulu dan kini tengah dalam pelacakan. Setelah berhasil melacak mereka, Jackie mengutus Mia untuk menggali informasi dengan cara memikat mereka dengan bodinya yang mulus. Hingga akhirnya Mia dan Zhang berhasil meretas ponsel mereka dan mendapat informasi yang jadi petunjuk tentang aktivitas dan rencana mereka, yaitu akan melakukan transaksi penjualan senjata pemusnah massal seharga $200 juta kepada Umar. Sementara itu Umar juga tiba di Dubai menggunakan kapal pribadinya. Sebelum tiba di dermaga, Umar melihat saluran berita bahwa kapal induk perang Amerika tengah berlabuh di Dubai. Melihat hal itu, Umar pun murka karena mereka yang telah menghabisi ayahnya. Dan langsung menghubungi penjual senjata yang bernama Yosef. Saat itu Yosef meminta 200 juta dalam bentuk uang cash, namun Umar akan membayarnya dalam bentuk emas. Setelah terjadi kesepakatan, Umar pun meminta Qin untuk mengantarnya dan juga Yosef ke tempat emas-emas itu berada. Tanpa mereka sadari bahwa pergerakan mereka tengah diawasi oleh Jackie dan pihak keamanan Dubai. Setelah tiba di tempat tujuan yang ternyata sebuah dealer mobil, kemudian Qin mengajak Umar dan Yosef ke sebuah ruangan rahasia yang saat dibuka terlihat deretan mobil yang dilapisi oleh emas. Satu mobilnya bernilai setara dengan $100 juta dan Umar akan membayar senjata pemusnah massal dengan menggunakan mobil-mobil itu. Dan agar tidak mencolok, mobil-mobil itu akan dilapisi dengan skotlet sebelum dibawa keluar Dubai. Setelah sepakat, Yosef pun langsung memberikan alat pengendali senjata tersebut dan menjelaskan bahwa senjata itu bisa dikendalikan dalam jarak 20 km. Tanpa banyak cincong, Umar pun langsung mengaktifkannya dan berniat menghancurkan kapal induk milik Amerika yang tengah berlabuh di Dubai. Mengetahui hal itu, Jackie meminta pihak keamanan Dubai segera memperingatkan para awak kapal induk Amerika tentang ancaman yang akan terjadi. Sementara Jackie dan yang lainnya langsung bergerak untuk menyergap Umar dan anak buahnya. Sedangkan senjata pemusnah massal yang dimaksud ternyata adalah sebuah drone yang dilengkapi dengan senjata canggih otomatis yang selama ini disembunyikan di sebuah kapal kargo. Saat Jackie dan polisi Dubai melakukan penyergapan, Umar memutuskan untuk kabur menggunakan mobil-mobil emasnya dan membawa Qin bersamanya. Sementara Yosef berhasil ditangkap. Kemudian Lei dan Frida mencoba menyusul untuk menyelamatkan Qin. Saat senjata pemusnah massal itu mulai melepaskan serangan, kapal induk Amerika melepaskan rudal penangkal serangan serta menerbangkan jet tempur untuk melakukan serangan balasan, hingga akhirnya berhasil menghancurkan senjata tersebut. Sementara Jackie dan Mia, juga polisi Dubai, juga ikut mengejar Umar dan anak buahnya. Hingga Lei dan Mia, juga rekannya yang lain, berhasil melumpuhkan satu persatu anak buahnya Umar.
Merasa tak ada lagi jalan untuk kabur, Umar nekat menerobos antrian mobil dan masuk ke sebuah mall. Hingga saat mobil tak bisa lagi digunakan, Umar memutuskan untuk kabur menggunakan Kin sebagai sandera. Sementara Lei dan Jackie, juga yang lainnya, berusaha mengejar dan mengepung Umar. Hingga akhirnya, Lei berhasil menangkap Broto dan menyerahkannya pada polisi Dubai. Sementara Jackie berhasil melumpuhkan Umar dan melemparnya ke dalam akuarium raksasa berisi kawanan hiu dan menyelamatkan Kin. Hingga akhirnya, situasi kembali aman dan terkendali. Di akhir film, Lei mengungkapkan perasaannya pada Frida, dan Frida pun tentu membalas cintanya Lei, dan film pun tamat.